Hari ini kita akan mendengarkan kisah dari Sutra Bijak dan Dungu, dari kisah yang berjudul Pangeran Mahasatwa memberikan tubuhnya untuk macan. Nah, mari kita dengarkan dengan seksama sehingga kita bisa mendapatkan percandaan pencerahan. Demikianlah yang telah saya dengar pada suatu ketika Buddha berdiam di kota Sarawasti, Biara Jetawana, di Taman Ananda Pindika. Beliau meletakkan jubah di bagian atas dan bawahnya di pergelangan tangan. Beliau mengambil patah dan pergi bersama Ananda untuk menerima dana. Ya, Buddha pergi berpindah patah, dan ini mestinya kejadian pada pagi hari. Ada seorang wanita tua di kota yang memiliki 2 orang anak yang merupakan pencuri. Seorang saudagar kaya telah menahan kedua anak itu dan segera membawa mereka pada hakim yang untuk dihukum. Jadi rupanya kedua anak itu telah ketangkap oleh seorang saudagar kaya. Dalam perjalanan ke tempat eksekusi, sang ibu melihat Buddha dari kejauhan, bersujud padanya dan berseru, "Oh Bhagawan, dewa dari segala dewa, dalam walas asimu yang begitu besar, saya memohon padamu, selamatkanlah nyawa 2 anak laki-lakiku." Mendengar tangisan wanita itu dari kejauhan, Buddha merasa tersentuh untuk menyelamatkan kedua anak laki-laki itu. Beliau berkata kepada Ananda, "Ananda, pergilah kepada raja dan mohon agar raja berkenan membebaskan kedua anak itu." Kemudian Ananda pergi menghadap raja, menyebutkan permohonannya, dan raja pun membebaskan kedua anak. Mereka sangat bahagia karena telah diselamatkan oleh walas asih sang Buddha. 2 anak itu pergi kepadanya, bersujud di depan kakinya dan beranjali, "Bhagawan, terima kasih untuk welas asihmu yang begitu besar. Nyawa kami telah diselamatkan. Engkau yang terunggul dari semua dewa dan manusia. Dengan welas asih yang begitu besar, izinkan kami untuk menjadi biksu." Buddha menyetujui permohonan mereka dan berkata, "Selamat datang." Jadi bayangkan, waktu itu Buddha ketika masih hidup, orang-orang datang kepadanya untuk menjadi biksu dengan sekedar berkata, beliau dengan sekedar menjawab, "Ehi biku," datanglah biku. Jadi datang kepada dia. Rambut mereka dipotong dan mengenakan jubah warna merah. Ini harusnya warna orange karena warna merah itu diterjemahkan dari tradisi Tibetan. Mempertahankan kesetiaan, kekotoran batin mereka pun dihilangkan melalui tanya jawab dengan Sang Buddha. Mereka mencapai tingkat arhat. Setelah mendengar ajaran Dharma, ibu kedua anak itu pun mencapai tingkat Sakadagami. Jadi ketika Buddha masih hidup, orang-orang dengan mudah mencapai pencerahan. Dengan bertanya, atau Buddha sekedar menunjukkan sesuatu padanya, orang-orang dengan mudah mencapai tingkat kesucian tinggi. Ketika Ananda melihat keajaiban itu, ia memuji kebajikan Sang Buddha sambil bertanya kepada dirinya sendiri, perbuatan apa yang sebelum mereka pernah lakukan oleh wanita tua itu dan 2 anaknya, sehingga dapat bertemu dengan Buddha, dibebaskan dari kesalahan yang besar dan memperoleh kebahagiaan nirwana. Sebuah mujizat yang sangat besar. Mereka dalam satu kehidupan ini dapat memperoleh berkah besar ini. Jadi ternyata dalam satu kehidupan ini dua pencuri itu mencapai tingkat arhat. Jadi kebajikan besar apa yang dia lakukan di masa lampau? Buddha mengetahui pikiran Ananda dan berkata kepadanya, "Ananda, ini bukanlah pertama kali saya menyelamatkan 2
menyelamatkan wanita tua dan kedua anak laki-lakinya. Di dalam waktu yang lalu, saya juga pernah melindungi dan menyelamatkan mereka. Jadi rupanya, dalam kehidupan seperti ini, kita selalu bertemu dengan Buddha berkali-kali. Ya, Buddha di sini kan maksudnya harusnya kita tidak bisa mengartikan Buddha di sini sebagai Buddha Sakyamuni saja. Ya, kita bertemu dengan guru kita, dengan Buddha. Ya, guru adalah jelmaan semua Buddha. Jadi bisa jadi guru kita adalah jelmaan dari Buddha Sakyamuni, dan dia datang mewujudkan diri dalam bentuk sosok seorang guru yang kita jumpai di kehidupan sekarang ini. Dan artinya bahwa kehidupan sekarang ini adalah perjumpaan kita yang berulang-ulang dengan guru kita, dengan Buddha. Jadi Buddha mengatakan, di waktu yang lalu saya juga pernah melindungi dan menyelamatkan mereka. Ananda berkata, "Oh, saya mohon kepadamu Bhagawan untuk ceritakan bagaimana di kehidupan lampau engkau menyelamatkan wanita itu beserta dua anak laki-lakinya." Buddha berkata, "Ananda, beberapa kalpa yang lalu ada seorang raja di bumi ini yang bernama Mahayana, yang memiliki ribuan raja yang tunduk di bawahnya. Ia memiliki 3 anak laki-laki, yang tua namanya Mahananda, yang tengah bernama Mahadewa, yang termuda bernama Mahasatwa. Sejak kecil, anak yang termuda adalah seorang penyayang dan penuh welas asih dan berpikir bahwa semua makhluk hidup adalah anak-anaknya. Pada suatu ketika, sang raja, menteri, istri, dan anak-anak pergi ke hutan dan gunung untuk bersenang-senang. Sang pangeran-pangeran masuk ke dalam hutan untuk menjelajah. Mereka melihat seekor harimau betina yang baru melahirkan anak harimau, lelah dan lapar, bermaksud untuk memakan anaknya. Jadi ibu harimau betina ini lapar dan memakan anaknya. Pangeran termuda berkata kepada saudara-saudaranya, "Kakak, harimau betina itu sedang kelaparan dan bermaksud untuk memakan anaknya sendiri." Ketika kakak-kakaknya setuju akan hal ini, pangeran termuda berkata, "Apa yang dimakan oleh harimau?" Kakak-kakak berjawab, "Dia memakan daging segar dan minum darah." "Adikku," pangeran muda berkata, "siapa yang akan memberikan daging dan darahnya sendiri demi menyelamatkan hidup harimau itu?" Kakak-kakaknya menjawab, "Siapa yang bisa melakukannya hal sesulit itu?" Sang pangeran muda berpikir, "Selama waktu yang lama saya telah berputar-putar di dalam samsara. Kelahiran, kematian menghabiskan kehidupan dengan badan ini melalui kemelekatan, kemarahan, dan ketidaktahuan tanpa kebaikan." Jadi sang pangeran yang paling kecil itu merenung bahwa saya telah berputar-putar dalam samsara, menghabiskan kehidupan dengan badan ini melalui kemelekatan, kemarahan, dan ketidaktahuan yang tanpa kebaikan. Demi dharma saya harus memasuki ladang kebajikan. Sekarang untuk melakukan kebajikan, saya harus memberikan tubuhku untuk harimau itu. Jadi dia melihat bahwa ini kesempatan bagi dia untuk menghimpun kebajikan. Pada saat mereka kembali, dia berkata kepada kedua kakaknya, "Kalian berdua pergilah dulu. Saya memiliki hal pribadi ingin saya lakukan dalam hutan. Saya akan kembali beberapa saat lagi." Jadi adik yang paling kecil itu mengatakan kepada kedua kakaknya, "Kalian pulang dululah, saya mau beol. Jadi hal pribadi yang ingin saya lakukan. Saya akan kembali beberapa saat lagi." Dia kembali ke hutan itu, membaringkan dirinya di depan harimau itu, tetapi harimau itu tidak dapat membuka mulutnya untuk makan. Jadi harimau itu saking kurusnya tidak mampu membuka mulut untuk memakan. Sang pangeran mengambil sebuah tongkat runcing dan menusuk tubuhnya. Ketika darah mengalir, harimau itu menjilat. Lalu harimau itu bisa membuka mulutnya dan memakan tubuh pangeran. Jadi sang pangeran ini telah mengorbankan tubuhnya
untuk harimau yang kelaparan ini. Segera setelah kedua kakak pangeran itu mulai mempertanyakan apa yang dilakukan adiknya dan begitu lama, dan kembali mereka merasa takut jika adiknya telah memberikan tubuhnya kepada harimau itu. Datang ke tempat harimau itu berbaring dan melihat adanya tulang mereka mengetahui bahwa adiknya telah dimakan. Mereka pun jatuh pingsan. Segera setelah sadar mereka berteriak dan tak sadarkan lagi. Jadi pingsan lagi, teriak dan pingsan lagi. Pada saat itu ibu ratu bermimpi tentang 3 burung dara yang terbang dan bersenang-senang. Ada seekor burung elang menangkap dan membawanya pergi. Jadi ibunya memimpi, ada 3 burung dara, burung merpati, dan datang seekor elang menangkap burung dara yang termuda. Bangun dengan ketakutan, dia memberitahu kepada raja, "Yang mulia raja, ada sebuah pepatah tua yang berkata bahwa jika anak laki-laki dilambangkan dengan burung dara. Baru saja saya bermimpi tentang 3 burung dara yang sedang bermain dan seekor elang menangkap dan membawanya pergi. Pasti ada sesuatu yang akan terjadi pada anak kecil itu kita." Segera semua orang dikirim untuk mencari anak-anaknya. Lalu tiba dua anak laki-laki yang lebih tua muncul tanpa adik mereka, dan mereka ditanya apa yang telah terjadi pada Mahasatwa. Mereka melaporkan bahwa dia telah dimakan oleh harimau. Mendengar berita buruk itu, sang ratu pingsan. Ketika ratu sadar, dia dan seluruh rombongan pergi ke tempat anaknya meninggal. Melihat darah dan tulang di tanah tempat harimau tersebut, sang ratu mengusap kepala dan menangis dan pingsan. Ketika Mahasatwa meninggal dan terakhir kembali dari alam bahagia, melihat dirinya sendiri dan berpikir, perbuatan baik apakah yang telah saya lakukan hingga saya dapat lahir di sini? Dengan mata dewanya, ia mencari di 5 alam. Melihat tulangnya sendiri ada di dalam hutan, dan ayah, ibu, dan rombongan berkumpul sambil menangis, berteriak keras. Ia berpikir, saya telah menyebabkan orang tuaku menderita, dan ini akan menyebabkan mereka berumur pendek. Saya harus pergi dan menghibur mereka. Jadi Sang Mahasatwa datang dalam bentuk tubuh seorang dewa, muncul di atas langit. Dia menghibur mereka dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Menatap ke atas, mereka bertanya, "Siapa engkau, dewa?" Ya, orang-orang itu bertanya, "Siapa engkau, dewa?" Ia memberitahu bahwa ia adalah anak laki-lakinya, Mahasatwa, yang barusan saja meninggal. "Ini adalah kebajikan memberikan tubuhku kepada harimau hingga saya lahir di alam bahagia. Ayah dan ibu, dengarkanlah. Akhir dari segala sesuatu yang tercipta adalah kehancuran. Jadi ini tidak diragukan lagi. Di mana terdapat kelahiran, kematian itu pasti. Ketika seseorang melakukan karma buruk, seseorang akan jatuh ke neraka. Ketika seseorang melakukan kebajikan, ia akan memperoleh hidup yang lebih tinggi. Dikarenakan semua makhluk harus mengalami lahir dan mati, maka janganlah menderita karena saya. Berbahagialah, karena saya telah memperoleh kelahiran yang lebih tinggi. Saya memperoleh kelahiran yang baik dan berjuang untuk mengumpulkan kebajikan. Tidak ada alasan untuk menderita. Jadi sang dewa itu menghibur kepada orang-orang. Ayah dan ibunya berkata, "Anakku, ini adalah sesuatu pikiran yang penuh welas asih, yang mana engkau berikan tubuhmu untuk harimau itu. Karena engkau penuh welas asih, janganlah tinggalkan kami. Ketika kami berpikir tentang dirimu, seperti daging kami sendiri terpotong. Yang maha welas asih, mengapa engkau meninggalkan kami?" Maksudnya, ya jangan pergilah, kamu harusnya tidak meninggalkan kami yang kami sayangi. Sekali lagi dewa
menghibur ayah dan ibunya dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Setelah merasa terhibur, mereka membuat peti mati dengan 7 perhiasan berharga, menempatkan tulang ke dalam peti, menguburnya dalam tanah, dan membangun sebuah stupa di atasnya. Ketika dewa kembali ke alamnya, raja dan rombongan kembali ke istananya. Nah, Buddha berkata kepada Ananda, "Ananda, bagaimana menurutmu?" Pada saat itu, ayahku Suddhodana adalah Raja Mahayana. Ibuku Mahamaya adalah ratu. Maitreya kakakku Mahananda. Wasumitra adalah kakak Mahadewa. Saya sendiri adalah anak termuda Mahasatwa. 2 orang laki-laki tersebut adalah anak harimau. Di masa lampau saya telah menyelamatkan mereka dari rintangan dan hidup mereka. Saya serta memberikan kebahagiaan. Sekarang telah mencapai kebudaan, saya melepaskan mereka dari rintangan dan membebaskan mereka dari penderitaan di bumi ini. Ketika Sang Buddha selesai bicara, Ananda dan pendengar lain memuji apa yang telah diajarkan Sang Bhagawan, bergembira, semakin kokoh keyakinannya. Nah, jadi apa yang kita pikirkan? Di kehidupan ini kita sering ketemu dengan Buddha, dan sekarang Buddha tentu mewujudkan diri dalam bentuk tubuh guru, dan kita senantiasa ditolong oleh guru kita. Kita senantiasa dibantu, dan guru kita Sang Buddha mewujudkan diri dalam bentuk tubuh seorang guru dan datang menolong kita. Kenapa menolong kita? Karena dia berjodoh, kita berjodoh dengan guru kita, dan berjodoh dengan itu mempunyai connection, mempunyai koneksi karma, koneksi jodoh, maka kita selalu ditolong. Jadi kita harus merenungkan bahwa betapa beruntung kita senantiasa di setiap kehidupan kita berjumpa kembali dengan Buddha. Jadi berjumpa kembali dengan Buddha dalam bentuk wujud seorang guru, dan kita selalu senantiasa ditolong dan dibimbing. Nah, renungkan hal seperti ini. Oh ya, dari kelahiran yang saya miliki sekarang ini is very fortunate. Kelahiran yang kita lahir di Medan, di Jambi, di Denpasar, dimanapun, kita merasa kita sangat beruntung. Ya, kita harus membangkitkan rasa beruntung bahwa kita senantiasa ditolong oleh Buddha, senantiasa dilindungi, senantiasa kita dibimbing. Nah, jadi kan Buddha kan in the end juga akan membimbing orang yang ditolong itu keluar dari samsara. Dan 2 anak harimau itu berupa 2 orang pencuri itu akhirnya menjadi arhat. Jadi gambaran seperti ini ketika kita mendengar kisah dari kitab ini, apa yang kita rasakan? I'm very so fortunate. Saya sangat beruntung. Saya terlahir di kehidupan sekarang. Saya masih bisa selalu ditolong, berjumpa dengan guru saya, Buddha, sehingga kita ditolong, diselamatkan, dibimbing. Tetapi ya tentu kita lihat, oh ya dia anak harimau, dia kehidupan sekarang dia masih bisa jadi pencuri, ya berarti kualitasmu, kualitas kita memang gak pernah naik. Tapi in another way, kita sungguh luar biasa memiliki kualitas kehidupan yang nggak kekurangan. Jadi mai gao chan, jangan selalu mengeluh, gitu. Ya, ini kisah sampai di sini. Kita nanti mendengarkan kisah yang lain lagi, sehingga pelan-pelan terus kita akan memperkaya pemahaman dan kualitas batin kita akan meningkat. Ya, selamat berjumpa pada kesempatan berikutnya.